Nama Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang tersambung dalam ibadah Gereja Tiberias, ibadah live streaming, ibadah Minggu Raya di minggu yang terakhir di bulan Januari 2021. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ada shalom jemaat Tuhan, shalom Tiberias. Terpuji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Sukacita yang besar, kita kembali boleh sama-sama beribadah secara live streaming pada hari ini. Kami percaya agar setiap jemaat Tuhan dimanapun saudara berada menyaksikan ibadah ini. Kita percaya kuasa Tuhan, kasih-Nya Tuhan selalu ada beserta setiap kita yang percaya. Maka mari kita sebelum memulai ibadah kita di ibadah sesi yang ke-6 di hari Minggu ini. Kita mau satukan hati kita, teguhkan hati kita. Bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus. Pujian, syukur, hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat rahmat anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Selalu baru demi hari buat kami. Kami bersyukur agar setiap kami, setiap pribadi lepas pribadi yang boleh menyaksikan ibadah ini. Tuhan yang jamah, kuatkan, teguhkan hati kami. Kami mau bersama-sama memuji, menyembah nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Kami percaya agar hanya hadirat Tuhan yang sanggup ubahkan kami. Hanya melalui hadirat Tuhan yang sanggup jamah kami. Tolong setiap kami Tuhan. Kami mau datang beribadah, memulai ibadah kami pada saat sore hari ini. Kami juga ucap berkat buat gerejamu, Gereja Tiberias Indonesia. Berkati agar setiap jaringan yang digunakan, alat yang dipergunakan, Tuhan yang sempurnakan. Agar dari ibadah ini nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami juga ucap berkat buat gembala sidang yang akan memimpin kami, melayani kami pada hari ini. Urapi berkati Bapak Pendeta Dr. Yese Pariaji bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Daniti Pariaji. Agar setiap firman, setiap pelayanan yang disampaikan pada hari ini memenangkan banyak jiwa-jiwa, menyatakan tanda kuasa mujizat. Sebab kami percaya, kami yang punya iman, kami generasi minyak dan anggur, kami tidak dikalahkan, kami tidak dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami berdoa, kami kembalikan hanya kepada satu nama yang hidup, Juru Selamat kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita di sore hari ini datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Allah kami yang kudus, Allah kami yang hidup. Kami persembahkan hanya yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami angkat suara kami dimanapun kami berada. Kami mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi sama-sama nyatakan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
Katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikaku, jamah ku rindu hadiratmu. Sama-sama nyatakan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah Kudus, sembah Kudus, hanya nama Yesus yang kudus sampai selama-lamanya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lebih sungguh sama-sama jemaat Tuhan nyatakan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Biar musuh memuji nama Tuhan di sore hari ini. Kami sembah Engkau Allah kami yang kudus, sampai selama-lamanya hanya Yesus kami yang layak. Sebab Engkau kudus Tuhan, namamu kudus dan mulia, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami bawa pujian kami di sore hari. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, Tiberias sama-sama angkat tangan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Kita bangkit berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Ku sembah Kudus, kami sembah Engkau Allah kami yang kudus. Engkau kudus, Engkau kudus Yesus Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia hanya bagimu Tuhan kami. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ku sembah Kudus,
jiwa kami sungguh-sungguh mau memuji-Mu. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami boleh ada. Karena bukti kebesaran-Nya Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih dapat berdiri dengan tegak, bernafas dengan sehat sempurna. Karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan buat kami. Tuhan Yesus kami setia. Tuhan Yesus kami sungguh baik luar biasa. Kami mau lebih sungguh datang di hadapan Tuhan. Menikmati indahnya hadirat. Ini setiap hati kami Tuhan. Ini hidup kami persembahkan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar angkat tanganmu sama-sama. Maka jiwaku dengan iman kami sungguh besar Engkau Allah kami. Engkau hidup, Engkau setia Tuhan. Sungguh besar Engkau Allahku. Lebih sungguh sama-sama memuji-Mu di hadapan Tuhan. Maka jiwa kami memuji Tuhan. Maka jiwa dengan iman percaya menyatakan sungguh besar jiwa kami bersuka cita atas kasih-Nya Tuhan. Jiwa kami bersyukur memuji nama Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami percaya agar setiap pribadi lepas pribadi, keluarga yang menyaksikan ibadah ini, kami terima kemenangan, kami terima kuasa mujizat, kesembuhan, kemenangan buat setiap kami yang percaya. Maka doa kami persembahkan hanya yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.
Sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja TBS Indonesia, umat Tuhan dimanapun engkau berada. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus pada sore hari ini. Percaya berkat Tuhan, anugerahnya, dan mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Haleluya. Sama-sama kita nyanyi buat Tuhan. Katakan pujian dari gereja. Dengan satu suara sama-sama katakan. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang, kau pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Haleluya. Angkat suaramu, katakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku adalah, nyatakan dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan katakan. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku adalah, cintaku adalah. Sukacita Tuhan pasti melimpahkan bagi setiap kita pada sore malam hari ini, amin saudara sekalian. Amin. Oleh karena itu mari sama-sama bangkitkan rohmu. Come on. Hey. Pujilah namamu Tuhan Yesus. Bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Come on. Di dalam Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Cuma Tuhan katakan, cintaku adalah, cintaku adalah, cinta, cintaku adalah, cinta, cintaku adalah, cintaku adalah. Cintaku adalah, cintaku adalah, cintaku adalah. Tepuk tangan sekalian kami meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita pada sore hari ini, amin saudara. Sebab firman Tuhan jelas mengatakan hati yang gembira adalah obat, amin. Kita yang percaya berikan lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa hebatnya Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kan suara kita. Katakan, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia pertama, Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Hey. Pujilah namamu Tuhan.
Semua diberkati, amin saudara sekalian. Ada sukacita yang besar tentunya ketika kita beribadah memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Kita beri lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita sambut dengan firman Tuhan. Tundukkan hati kita sama-sama kita bersatu di dalam doa. Betapa hebatnya Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan Yesus. Itu terbukti Tuhan dari setiap perbuatan-perbuatanmu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Bila mana pada sore malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Kedahsyatan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu. Kami rindu boleh diajar, dididik oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami punya gembala sidang yang punya roh martir, yang rela berkorban bagi setiap kami jemaat-jemaatnya. Kami percaya Kau yang pakai hamba-Mu, gembala kami yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Parihaji sebagai alat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di mana Kau Tuhan Yesus yang telah memerintahkan kepada gembala kami untuk membangun gereja yang besar yang penuh kuasa di mana Allah maut tidak berkuasa atasnya. Sungguh bersyukur banyak kesaksian-kesaksian yang indah yang dinyatakan. Bayi-bayi mati dalam kandungan dibangkitkan. Orang-orang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang resesi Tuhan pulihkan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, pada sore malam hari ini Tuhan, ketika kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang dipimpin langsung oleh gembala martir, gembala kami yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Parihaji, kami percaya mujizat yang besar Tuhan pasti sediakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami siapkan hati kami Tuhan untuk sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami Bapa, karena kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu sore malam hari ini Tuhan. Kami sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku sanjung Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang datang Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu. Sama-sama dengan segenap hati dan jiwa kita sanjung Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau. Sekalian, kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan kasih Kristus yang undang gembala kami yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Parihaji bersama dengan Ibu Pendeta Daniati Parihaji untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Mari kita berdoa. Hamba hari ini menyampaikan firman-Mu Tuhan. Perintah-Mu untuk memberi kuasa minyak dan anggur. Karena hamba seorang martir. Engkau berkata bahwa hanya seorang martir diberi kuasa memberi kuasa minyak anggur. Bahkan suatu hari Engkau perintahkan adakan Natal di tanah hamba jawab.
bagaimana Tuhan memenuhi gedung kebijakan besar. Maka yang perintahkan baca kitab Mika, membagikan minyak anggur, maka paduan utama akan berusaha. Dan ternyata memang dengan minyak anggur semua cepat terima, maka sampai ke rumput-rumput pun berusaha orang tidak muat gedung sebesar itu. Maka Tuhan hamba sampaikan ini, bagaimana engkau mengajar orang dipilih untuk mengembalikan kuasa minyak anggur. Engkau mengajar siapa diberi kuasa minyak dan anggur. Urapi hamba Tuhan akan setiap kata kalimat saya firman-Mu, dan betapa indahnya orang dari Amerika pun hamba doakan yang 5 tumor di kandungannya yang diponis mati pun hamba doakan kirim minyak anggur, kamu sembuh betul-betul. Dari Australia pun Bu Vera, yaitu juga ada kanker di kandungannya pun diponis mati pun hamba kirim minyak anggur, kamu keluar rumah sakit maka kamu sembuh, betul-betul disembuhkan. Bahkan orang yang utang ratusan juta, orang yang keluar pun hamba beri minyak anggur dan mereka diberi kemenangan. Maka berdoa, urapi setiap kata kalimat sesuai perintah-Mu. Kami doa setiap jemaat ikuti acara ini Tuhan, berkati mereka, rumah mereka, tidak ada persoalan rumah mereka, agar mereka diberkati, jadi warga surga, mereka diberkati, tidak ada yang sakit corona, tidak akan ada virus, kami cabut segala kutuk, penyakit, dan beritan. Kami doa setiap keluarga yang memperhatikan acara ini, mereka diberkati, agar jadi warga surga, mereka diberkati, agar sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Jadi hari ini saya akan sampaikan bagaimana Tuhan mengajar kembali minyak anggur. Tuhan mengajar siapa yang diberi kuasa minyak anggur. Tuhan jelas mengatakan ngajar. Maka pertama saya sampaikan bagaimana Tuhan unjuk ayat kuasa minyak anggur. Untuk menghadap Tuhan pun pakai minyak anggur. Untuk nyembah ke surga pakai minyak anggur. Maka pertama saya sampaikan ini perintah Tuhan. Ayat ini Mika 6 dan 7 perintah Tuhan untuk membaca ayat ini. Artinya bagi Anda penting. Mika 6 ayat 6 dan 7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Ayat ini orang jarang bicara. Karena Pak teman saya dokter teolog saya tanya, pernah baca ini? Belum pernah. So. Maka ini ngajar apa? Tuhan ngajar saya memberkati. Ini ngajar apa? So? Bahwa apa? Kalau menghadap Tuhan pakai minyak anggur. Anggur darah Yesus 1000 kali, alias sehari 3 kali. Kalau minyak so puluhan ribu kali, artinya enggak terbatas. Saya sekali lagi, saya dipinta Tuhan untuk membaca ayat ini langsung. Tetap itu Tuhan kasih tahu saya baca ini, maka bisa dibuktikan sekali lagi untuk menghadap Tuhan perlu minyak dan anggur. Anggur darah Yesus maka perlu 1000 kali. Saya pun hari ini bisa 3 kali tuh. Saya berusaha 3 kali, kadang-kadang ya pernah lupa. Saya pun dulu merasa sakit kanker duta, so saya diponis operasi di Eropa. Saya pun sembuh. Saya baru ingat saya tiap hari berjam terus 3 kali pagi, siang, malam, so maka nggak sadar saya sembuh, nggak dioperasi. Baru kalau saya sakit kepala saya jedoskan di tembok karena nggak tahan. So. Jadi menghadap Tuhan dengan minyak anggur 1000 kali artinya sehari 3 kali berjam terus. Memang so gereja itu biasa, semua agama itu punya aliran tertentu. Saya begitu saya belajar so. Semua agama saya pelajari. Semua agama saya pelajari. Termasuk agama Kristen. Saya belajar, mula-mula saya belajar sejarah gereja. Sejarah agama pun saya pelajari. Saya sedang tertarik baca sejarah agama. Maka demikian juga kalau agama Kristen ada yang macam-macam. Ada yang percaya minyak anggur, ada yang tidak. Ada yang menghina minyak dan sebagainya. So. Ada ayatnya.
Padahal Tuhan katakan apa? Di mana di dunia ada Injil, ada minyak. Orang nggak berhati. Tapi saat itu contoh aliran Calvin itu anti berjangkut. Bahkan kalau saya baca bahwa sejarah gereja orang aliran Calvin kalau orang berjamaah dibunuh ribuan kali, 10.000. Demikian kalau aliran yaitu Martin Luther itu mendukung berjamaah, ada kuasa. Maka banyak aliran percaya minyak, percaya anggur, tidak ada juga ada nggak percaya. Maka ini saya ngajarnya bagaimana Tuhan Yesus ngajar. Jelas di Alkitab diberi kuasa mengikut siapa. Maka ayat itu menggambarkan apa? Menggambarkan Anda pelajari renungan. Tuhan minta apa? Menghadap Tuhan dengan anggur 1000 kali, sehari 3 kali. Maka setiap minggu ada persoalan di Kristus karena perintah Tuhan. Perintah Tuhan bukan kehendak saya. Kan kita repot berjam. Maka demikian juga minyak pun nggak terbatas. Jadi pakai minyak nggak terbatas. Kuasa besar sebenarnya. Bangkit orang mati dan sebagainya. Orang mati di minyak bangkit dan sebagainya. Bahkan kalau bayi-bayi nggak terbatas. Orang yang rugi 2 M dolar. Kasih saja dipakai minyak. Saya beri minyak 1 botol. Kamu kitari proyekmu. Kamu tidak gagal. Kalau gagal saya datang. Di dekat Timur Tengah. Saya datang biaya tiket sendiri, hotel sendiri. Kamu percaya. Pasti menang kalau pakai minyak urapan. Dan betul menang. Proyek itu kurang lebih 2 M dolar. Dimenangkan dengan 1 botol minyak, 1 campur minyak zaitun. Maka saya ingin memberitahu Anda bahwa bagaimana Anda percaya kuasa minyak anggur. Sekali lagi, saya seorang martir. Martir itu yang korban harta dan nyawa. Saya orang yang dipilih Tuhan karena saya orang korban harta nyawa. Dan orang Tuhan kasih apa? Untuk dipilih Tuhan untuk minyak anggur, hanya seorang martir. Seorang korban harta nyawa. Orang mau korban. Maka orang dipilih Tuhan memiliki minyak anggur. Maka saya beri satu lagi, yaitu zaman akhir Anda perlu minyak anggur. Di Wahyu 6:68 Tuhan ngajar minyak anggur itu ada di depan tata Allah. Sekali lagi minyak anggur itu ada di depan tata Allah. Kita baca di sini. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar, dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi, adik gambar gitu. Kerub itu malaikat Allah di depan Allah. Tidak ada malaikat kerubium. Malaikat Allah yang keempat. Kerubium itu ada minyak dan anggur. Jadi dimenteraikan oleh malaikat di depan Allah. Maka Anda perhatikan bahwa zaman akhir itu di mana orang nggak nentu, orang bisa mati tiba-tiba atau maut bisa mati tiba-tiba, maka Anda dan saya harus berhati-hati hidup Anda. Ada orang cuma beli makanan, ingin beli makanan, take away pada bisa pulang sakit kena akhirnya wafat. Jadi betapa ngerikan yaitu orang juga cuma minum 1 gelas di restoran bisa kena. Jadi betapa Anda hati-hati, tapi yang penting
Anda tolak bahwa firman Allah ngajar di depan tanah disebutkan ada mie anggur. Ada mie anggur tidak dirusakkan. Jadi maaf, kalau saya ngajar mie anggur, setiap jam 6, saya berusaha ngajar mie anggur 6 sore. Juga ada kesaksian. Ini saksi Sandy, karena dia 5 tahun lebih ikut saya. Banyak yang tahu siapa yang, bahkan saya tidak tahu, kadang-kadang orang lapornya ke Sandy yang sembuh dari kanker, dari orang Kosta dan sebagainya. Jadi Anda perhatikan bahwa di depan tanah ada namanya malaikat kerubium. Malaikat kerubium itu kita lambang kita malaikat kerubium. Dikatakan apa? Anda percaya mie anggur, di depan ada mie anggur, Anda tidak dirusakkan. Maka sampai sekarang dikatakan apa? Sempat dunia ngalami maut, bisa mati. Anda mengerikan kan kalau sempat dunia bisa ngalami maut, tapi ada mie anggur gak dirusakkan. Bahkan sempat dunia ada binatang buas yang tidak menerkam. Artinya apa? Artinya bisa mati oleh binatang buas. Jam ini kalau virus corona itu binatang buas jam ini, maka hati-hati Anda banyak bersaksi, Anda satu tetes minyak, Anda jaga doa, Tuhan aku dijaga di mana-mana, malaikat jaga saya, tidak kena virus corona. Jadi artinya gambaran apa? Walaupun sekarang juga ada resesi, ada mie anggur, dijamin nggak ada resesi. Itu firman Tuhan, saya ngomong nyampaikan firman Tuhan, sekali lagi di depan tata, malaikat kerubium yang menyimpan minyak anggur. Artinya apa so? Kalau Tuhan saja ya di depan tanah ada bersama minyak anggur, atau menghadap Tuhan perlu minyak anggur, bahkan nyembah Tuhan perlu minyak anggur. Artinya betapa pentingnya, juga penting bagi kita, penting bagi Anda yang ingin masuk surga. Betapa pentingnya minyak anggur. Kalau Anda nggak percaya, ada dua sendiri. Kalau Anda dekat dengan Tuhan pasti dikabulkan. Saya pun tanya Tuhan, langsung dijawab. Kalau saya pernah tanya Tuhan, minyak anggur, Tuhan saya diajari ngubur dengan minyak, saya diajari bagaimana mengembalikan kuasa minyak anggur. Jadi sehari ini akan mengajar Anda bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita, yaitu siapa yang diberi minyak anggur. Betapa pentingnya kuasa minyak anggur. Karena apa? Karena kalau menghadap Tuhan perlu minyak anggur. Artinya betapa pentingnya, juga berguna bagi Anda. Anda juga perlu minyak urapan, maka hari seajar Tuhan mengajar siapa yang diberi kuasa minyak anggur. Orang yang cinta Tuhan di atas segalanya juga cinta sama. Jadi cinta kita kepada Tuhan di atas juga sama yang diberi kuasa. Saya orang yang cinta Tuhan segalanya, saya juga cinta kepada sesama. Saat ini saya buktikan. Jadi kita baca yang pertama, Tuhan ngajar kepada orang Yahudi, di mana di Lukas 10 ayat 25-29. Tuhan ngajar sini, yaitu bagaimana orang diberi kuasa minyak dan anggur. Lukas 10 ayat 25-29. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Demikian firman Tuhan. Jadi orang yang melayani para imam di Bait Allah itu persamanya minyak anggur. Zaman dulu di Bait Allah itu persamanya minyak anggur. Tapi Tuhan memberi contoh bagaimana seorang imam yang melayani Bait Allah nggak bawa minyak anggur. Maka Tuhan gambar apa? Gambar orang yang jatuh dosa, perlu ditolong. Orang dosa perlu dibebaskan. Bahkan orang yang menderita. Artinya kita tolong orang menderita. Kita harus ngasih sama. Tapi ada orang yang imam nggak mau nolong, nggak ngerti minyak anggur, bahkan Lewi itu yang menyediakan so, yang ada minyak anggur di Bait Allah. Jadi dua-duanya harus tahu minyak anggur. Tapi dia ternyata apa? Tuhan beri contoh tidak melakukan
firman Tuhan. Maka Anda perhatikan Tuhan bicara apa? Ada orang dari Yerusalem. Artinya orang Yerusalem itu warga surga. Jadi warga surga. Tapi kali Yeriko tempat terkutuk. Saya pernah di sana. Di sana itu tidak ada air, nggak ada pohon, cuma batu-batu karang, batu yang nggak ada airnya. Maka disitu sampaikan apa? Yaitu tempat terkutuk. Jadi orang Yerusalem itu warga surga. Jadi gambar kita warga surga, jangan dosa. Jangan dosa, maka bisa kalah sama setan. Maka orang Yerusalem itu pergi Yeriko. Artinya tempat terkutuk. Dia kena terkutuk. Terkutuk akhirnya apa? Dirampok, disiksa sampai setengah mati itu. Jadi artinya apa? Hati-hati, ancaman jangan dosa, jangan salah. Kalau Anda dosa bisa mengalami kayak virus corona, ya sebaiknya jangan berusaha. Karena apa? Anda tidak doa Anda nggak dikabul kalau Anda dosa. Karena hanya orang yang berbuat baik, setia pada Tuhan, cinta sesama. Maka digambarkan orang yang warga surga ini jatuh dosa, ditangkap penyamut, disiksa setengah mati itu. Itu kan gambar apa? Gambarkan karena orang Yahudi tanya siapa sesamanya. Maka Tuhan gambarkan apa? Tuhan mulai menerangkan apa? Bahwa orang itu cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita cintai Tuhan, saya buktikan saya pernah dikeroyok orang, mau dibunuh orang, di lapangan dikeroyok. Ibu nunggu di restoran, saya bawa kitab-kitab muncul. Saya pergi di warung-warung, di toko-toko. Maka ada orang yang marah ngejar saya. Saya pernah mau dibunuh, orang teriak-teriak. Tapi saya cuma berlutut, Tuhan, hamba serahkan nyawa saya. Agar setiap darah saya, nomor satu orang hamba rela mati untuk kerajaan surga. Maka kayaknya saya nggak dipukul, nggak dijarah, orang megang batu tidak terlempar, megang pedungan nggak bisa. Jadi kalau kita ngelani Tuhan jangan khawatir. Tuhan bilang akan mengirim malaikat jaga kita semua, tidak akan menderita. Jadi Tuhan gambar apa? Orang yang jatuh dosa ini yaitu kalah sama setan sampai setengah mati. Maka Tuhan gambar apa? Menggambarkan seorang imam tuh tahu menganggur, tapi dia nggak menolong. Oh, dia lihat orang yang menderita tidak mau nolong. Seorang Lewi juga tahu menganggur. Lewi itu yang menyediakan persembahan di pelah menganggur. Jadi ini orang-orang ngerti menganggur, tetapi nggak melakukan, nggak menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi dia lewat begitu saja melihat orang menderita, beri tolong. Dan artinya apa? Sejak lama, ternyata apa? Tuhan gambarkan sejak dulu kala, yaitu bahwa menganggur itu ada kuasa, ada mujizat. Macam itu perintah Tuhan bilang gereja mengembalikan kuasa itu. Bukti apa? Orang-orang mati bangkit dan sebagainya, orang setengah mati, di 2 minggu mati juga disembuhkan dan sebagainya. Jadi Tuhan gambarkan yang nolong itu orang kafir. Orang Samaria itu gambar seorang kafir. Tapi orang Samaria berduri nggak ngerti menganggur. Karena dia tidak diajar tentang menganggur. Tapi dia ternyata ngerti orang kafir. Bisa dulu orang kafir. Tapi saya ngerti menganggur. Karena perintah Tuhan. Maka digambar apa? Kenapa Tuhan gambarkan sesama manusia orang Samaria ini? Karena dia bisa nolong orang. Dibalut dengan menganggur. Kemudian ditaruh di keledainya. Keledai itu cuma bisa buat satu orang, nggak bisa. Artinya apa? Dia rela korban untuk orang berita. Dia artinya jangan nuntun keledainya. Artinya nolong orang lain. Dia jadi mau berjalan kaki di pegunungan yang gersang. Artinya apa? Dia mau korban. Artinya cinta sesama. Maka akhirnya apa? Digambar apa? Akhirnya dia dibawa ke penginapan. Rapat dengan minyak dan anggur di penginapan. Di penginapan artinya apa? Dirawat dengan baik, bahkan disebut apa? Disediakan minyak untuk 2 hari. Alkitab lama menggambarkan kalau 2 hari dikatakan seperti 2000 tahun. Nunggu kedatangan Tuhan sampai 2000 tahun. Kita tidak tahu kapan datang, tapi mari ada desa. Nunggu, bersiap-siap.
anytime Tuhan bisa datang, zaman terakhir, mari kita jaga. Karena kita mengalami banyak masalah, banyak penderitaan, banyak melawan dunia, yaitu virus corona dan sebagainya. Bahkan orang banyak yang miskin, berangkut dan sebagainya. Jadi sekali lagi, jam ini Anda tidak tahu kapan Tuhan datang, kapan Anda kena wabah. Kita tolak dosa Anda dan semua, Adam Yagur gak dosakan. Maka Tuhan mengajar apa? Menggambarkan siapa di kuasa minyak anggur. Tuhan menggambarkan di sini yaitu yang menolong minyak anggur diberi kuasa, yaitu selanjutnya dari Lukas 10, 30 sampai 37. Tuhan Yesus menggambarkan siapa diberi kuasa minyak anggur. Sekali lagi, siapa diberi kuasa minyak anggur. Inilah ceritanya. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawa ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan sob bahwa ada orang yang koma di tepi jalan. Para imam itu kerjanya so mempersembahkan minyak anggur di batas lagi para imam. Lewi yang beli barangnya ditaruh di batala. Artinya mengerti dua-duanya, mengerti. Tapi dia nggak mau melakukan, so, nggak mau nolong orang yang berita. Padahal Tuhan ngajar apa? Orang ini bisa ngomong mula-mula. Mencintai sesama seperti dirinya sendiri. Itu yang sulit loh. Cintai sesama seperti dia. Itu yang Anda pikir sangat berat. So. Tapi kenapa Tuhan bisa so? Kenapa? Saya pernah dibal ke neraka. So. Tuhan terangkan neraka orang yang tidak tobat, orang yang tidak minta ampun, dan orang tidak percaya dengan darah Yesus, darah pengampunan. Maka kenapa diberi Tuhan saya? Karena saat cium kaki Tuhan, menangis air mata. Saya bersyukur Tuhan, aku pernah terima air mata hamba di kakimu, dan hamba doa, hamba tidak mau ke surga. Saya katakan ganti kepada mereka. Saya sampai berlutut kaki Tuhan, hamba ke neraka. Kosong ke neraka, hamba yang ke neraka. Artinya apa? Saya bisa nyintai sesama sampai nyawa saya. Maka saya diberi Tuhan, diajar minyak anggur. Kenapa? Yang diberi kuasa anggur, orang yang nyintai sesama. Kalau Anda melani cuma cari uang untuk bantuan kiri kanan, bagaimana Anda ada kuasa? Karena yang diberi kuasa itu orang yang korban harta, korban nyawa. Orang yang mengasihi sesama. Untuk orang lain itu korban, bukan minta-minta. Maka Anda perhatikan kalau Anda nggak ada kuasa anggur, Tuhan yang ngomong bukan saya. Anda harus cintai sesama. Kan berat, begini saya pernah merenungkan Tuhan, apa saya bisa cintai sesama? Artinya Tuhan gambarkan, saya pernah, Tuhan bahkan orang sendiri, saya pernah minta neraka untuk menggantikan orang neraka. Maka saya lolos diuji, pertama saya diuji Tuhan apa? Menolak jadi pendeta, diuji apa? Bak neraka. Saya diancam malaikat akan lempar neraka kalau tidak ikut Tuhan Yesus.
Makanya saya takut pertama kali lihat, takut saya minta, yaitu mereka mengembalikan saya bahwa saya siap melayani itu. Saya bukan orang ahli ngomong atau bicara pun susah. Saya dulu kerja di istana, tugas apa untuk menyampaikan apa, misalkan kalau asar pun mulai, saya yang teriak pakai mic, saudara sekalian, Bapak Presiden akan masuk ruangan, silakan beri. Itu aja saya sudah ngomong. Yang saya minta tolong orang ini untuk bicara. Hanya saya orang yang grogi, yang nyanyi juga nggak bisa, nyanyi juga nggak bisa. Berarti ini saya ngacok karena pendeta harus nyanyi. Ya ibu sih suaranya bagus, untung ibu bisa pintar nyanyi. Maka sekali lagi Tuhan pilih orang mau korban, yang cinta sama dibikin kuasa menyanggur. Tuhan yang ngomong, perhatikan yang ngomong. Tuhan yang berkata, yaitu yang cinta sesama. Maka Anda renungkan, kalau Anda cinta sesama, mau kuasa, Anda diberi kuasa menyanggur. Yang ngomong Tuhan, mari Anda kalau ingin kuasa menyanggur. Jangan udah saya nyembah menyanggur. Minyak itu sarana untuk surga. Tuhan pun mengatakan, yang makan tubuhku, aku akan bangkit dari kiamat. Hidup di kerajaan surga. Minyak pun disebut apa? Yaitu Tuhan pun mengajar Anda harus beli minyak dari Tuhan. Maka sekali lagi Tuhan ambil contoh seorang imam yang lari Betala, nggak mau nolong. Orang lebih yang nyediakan minyak di Betala juga nggak bisa nolong. Hanya dia tidak ngasih sama. Dia baru mengerti firman Tuhan, tidak ngasih sama. Tapi Tuhan ambil contoh orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria yang orang kafir nggak ngerti minyak anggur, tapi dia ternyata ngerti. Artinya dia belajar sendiri, dia ngerti. Rupanya dia baca firman Tuhan, bisa ngerti. Anak perhatikan Tuhan ngasih apa? Perintah Tuhan, kembalikan kuasa minyak dan anggur ini. Jadi perhatikan akhirnya orang sama itu, keledai itu hanya bisa ditulis satu orang. Dia ngalah, dia jalan kaki, ada yang cinta kepada orang yang menderita. Orang yang koma ditaruh di keledai. Dia jalan kaki, artinya apa? Dia cinta sama-sama. Dia mau korban jalan kaki, padahal jalan di pegunungan yang gersang. Dia banyak berbuat baik. Maka dia akhirnya dibawa ke penawan orang menderita ini dan dikasih minyak anggur untuk 2 hari. Demikian juga untuk artinya apa? Nunggu Tuhan datang, dikatakan kita nunggu 2 hari atau 2000 tahun, kurang lebih. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi perhatikan yang diberi kuasa menyanggur, seorang yang murah hati, yang cinta sesama. Akhirnya kan orang imam dan Lewi ini bilang, artinya yaitu Tuhan berkata, yaitu siapa yang hidup kekal, yaitu hanya orang Lewi ini artinya ngaku, yaitu yang orang Samaria. Kan malu, imam, pendeta, gak ngerti menyanggur, aneh. Wow, gak ngerti menyanggur. Tuhan yang berapa? Seorang imam di Betala gak ngerti menyanggur. Yang nyediakan menyanggur juga gak ngerti, kan aneh. Jadi kalau Anda pun dari Tuhan tidak ngerti menyanggur, aneh. Karena ayahnya demikian. Kan tadi saya sampaikan, Daud aja dilantik jadi raja, pakai minyak. Terima minyak, ada kemenangan, ada pengurapan, ada diurapi minyak untuk tinggal di Tuhan semuanya usaha. Tadi pagi saya khotbahkan, Daud diurapinya untuk diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Minyaknya apa? Langsung dari Tuhan. Jadi demikian ayat-ayat yang menopang ada minyak itu akan tinggal di kerajaan surga. Dan orang mengakui apa? Yang ke surga itu kan ada orang yang cinta sama seperti dia sendiri. Maka imam dan Lewi mengaku, dia suruh Tuhan mengatakan berbuatlah seperti itu, kamu akan hidup kekal. Jadi orang hidup kekal termasuk Anda, cinta sama, perasaan sama, saya mau nolong orang banyak. Sejak kecil kenapa saya nongol sama pengemis di pulang kuliah, saya nongolnya pengemis. Saya berpikir bagaimana nolong mereka dari tua saya mau mendirikan rumah yang besar, nampung para pengemis. Saya dulu ingin jadi tua saya punya tanah yang luas, dan yang punya tanah luas di Gading, di Kelapa Gading,
Tapi sedang saya pendetakan saya, yang penting menyelamatkan jiwa, bukan tubuhnya. So. Jadi memang saya kadang-kadang berpikir, kalau Tuhan kabulkan saya punya tanah yang luas 1 hektar lebih, kadang-kadang saya berpikir saya lakukan untuk gereja atau juga sama. Maka sekali lagi, kalau Anda cinta sama korban mulai itu korban harta nyawa, maka Anda akan diajari Tuhan, yaitu Anda cinta sama diajari Tuhan dengan kuasa menganggur. Anda perhatikan roh ayat ini, Tuhan ngajar apa? Ngajar para imam, negur Lewi. Dia ngerti menganggur, nggak mau nolong. Maka Anda yang belajar kitab, perhatikan betapa besar kuasa menganggur. Kalau ada menganggur, dipersembahkan. Artinya apa? Artinya Anda perhatikan, menghadap Tuhan perlu menganggur. So. Artinya barang penting bagi kita. Menghadap Tuhan perlu bersama Kristus. Juga perlu harapan. Jadi sekali lagi, Anda renungkan mana yang benar di Alkitab. Renungkan. Anda belajar sejarah Kristus akan tahu siapa yang setuju percaya Kristus, siapa yang tidak setuju. Anda belajar sejarah. Kan banyak orang tidak belajar sejarah. Saya belajar semua agama karena saya dulu suka pesawat untuk belajar sejarah agama. Saya sekolah 6 tahun di sekolah tinggi pesawat. Tadi sekali lagi ternyata apa? Tuhan beri contoh orang yang koma tulisan dipakai diberi minyak anggur sampai ditaruh penginapan. Untuk apa? Taruh dipindah ke hotel, dikasih minyak anggur untuk 2 hari. Artinya nunggu Tuhan bisa 2000 tahun. Maka artinya apa? Dia jamin sampai kalau dia datang, kalau kurang pasti akan ditambah. Artinya apa? Betapa dia care, perhatikan sesama orang yang menderita. Maka di situ Tuhan ngajar termasuk apa? Kalau nunggu Yesus datang harus ada minyak anggur. Kalau Anda belajar di Alkitab Lukas 17 gambar apa? Kalau nunggu Yesus datang, Anda perlu minyak anggur. Perlu minyak anggur. Anda akan berjangkus pada kecaman. Jadi sekali lagi so, Anda perhatikan Tuhan Yesus ngajar apa? Ngajar bahwa orang diberi kuasa minyak anggur, orang yang cinta sesama. Kalau Anda nggak cinta sama, ya nggak bisa. Maka kalau Anda mau korban, martir sama, maka Anda akan diajari Tuhan kembali ke hati. Maka kita baca di sini, yaitu di Pengkhotbah 9:7-8. Pengkhotbah 9 ayat 7-8. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Demikian firman Tuhan. Kita harus hidup suci. Bahkan putih hatinya hidup suci. Karena berbuat orang suci hatinya, kan adalah cuma melihat. Jadi orang suci yang pertama cuma melihat. Hanya tidak maintain. Tapi kalau Anda berjuang untuk kemas suci, berjuang. Yaitu apa? Banyak Tuhan. Karena Tuhan ngajar saya, yang ada minyak anggur kelas mas suci. Kalau saya hari ini masuk neraka. Maka Anda berjuang, artinya pendetanya korban dulu. Maka Anda akan diberi Tuhan lagi. Berani apa? Untuk membawa ke mas suci. Maka sekali lagi, firman Tuhan mengatakan apa? Agar Anda selalu ada minyak anggur. Dikatakan apa? Agar kepalamu sudah ada minyak. Artinya apa? Artinya kita ini menghadap Tuhan sudah ada minyak. Sekali lagi, sampaikan Henok ke surga, pernah ditolak. Mikael bilang, kamu perlu minyak. Maka kembali diudah minyak, baru Henok ke surga, hidup-hidup. Demikian juga Tuhan ngajar apa? Ya, yang saya sampaikan di Mazmur 23, Mazmur. Tuhan mengurapi minyak Daud. Tuhan mengurapi minyak Daud sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Artinya apa? Anda menghadap Tuhan perlu pakai minyak anggur. Maka Tuhan pun ngajar kita harus ada minyak anggur. Orang lupa. Bahkan Tuhan katakan, beli daripadaku minyak urapan. Untuk apa? Untuk memandang kebenaran. Maka kita
baca ayat penutup ini, yaitu di dalam Wahyu 3, 18-22, so, gambar apa? Anda perlu minyak untuk menghadap Tuhan. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, agar engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan, Tuhan Yesus berkata, beli daripadaku minyak urapan. Untuk apa? Memandang kemana? Karena di surga kelas suci, maka Anda pesta di surga, atau pesta surga. Maka orang pesta kan duduk berhadapan. Maka Tuhan katakan, beli minyak daripadaku untuk memandang Tuhan Allah. Jadi kalau Anda ingin kemas suci, Anda perlu belajar minyak urapan. Anda cari buku tentang minyak urapan. Karena Anda akan kaget betapa, yaitu Tuhan minta Anda ada minyak, supaya Anda bukan ketambahan dan plasma suci. Anda dikubur pun, sadar ngajar Anda, saya itu berkali diajari kubur Tuhan. Diajari, jadi Anda tidak diajari kubur, ya tidak bisa saya diajari Tuhan kubur, cara kubur dan sebagainya. Bahkan penjara anak pun diajari Tuhan pakai minyak urapan. Penjara anak itu, tiap sakramen itu perlu minyak urapan. Maka perhatikan, so, Tuhan berkata apa? Orang yang pesta surga di ruang suci atau mas suci, artinya apa? Yaitu mungkin Anda zaman ini mengalami cobaan. Anda harus kuat mengalami cobaan. Harus kuat menghadapi zaman ini. Ada virus, ada resesi dan sebagainya. Anda minta Tuhan, tolong aku Tuhan, tidak miskin di bangkut, tolong aku tidak kena virus corona. Maka Anda katakanlah, cobaan, kalau saya sih enggak setuju cobaan, so kenapa? Tuhan ngajar apa? Jauhkan aku dari cobaan, tidak cobaan. Anda perhatikan, yaitu Tuhan mengatakan apa? Orang yang dosa, jangan lagi biar dosa. Orang salah hidup benar-benar. Maka Tuhan mengatakan apa? Yang masuk surga, orang pernah mengalami penderitaan. Yaitu Tuhan mengatakan, beli padaku, mas dimurnikan di dalam api. Artinya apa? Anda, zaman ini, Anda anggap saja, zaman ini zaman cobaan. Tapi harus menang. Harus digodok. Yaitu Anda dibakar seperti emas yang dimurnikan. Untuk apa? Agar hidup suci. Maka kalau Anda pun ingin surga hidup suci, kalau Anda masih, Anda baca saja bagaimana Tuhan mengatakan pada orang kaya ingin ke surga. Saya selalu ingat itu, ngajarnya baik ingat itu. So apa? Tuhan mengatakan pada orang kaya ingin ikut Tuhan, yang ikut ke surga. Tuhan mengatakan, apa kamu tidak bunuh orang, tidak fitnah orang, tidak zina, tidak cabul, apa kamu tidak dusta nipu? Jadi ikut perintah Tuhan saja. Akhirnya ada, maka Anda harus ikut perintah Tuhan. Cinta Tuhan, ikut perintah Tuhan. Maka juga katakan apa? Anda hidup suci. Jadi Anda dimurnikan dalam api, kemudian hidup suci, kemudian Tuhan katakan, beli daripadaku minyak murni, minyak urapan. Untuk apa? Memandang kebenaran. Tuhan katakan, aku beri pintu mengetuk, barang siapa bukanya akan Tuhan makan bersama kita. Maka mari kita berjuang. Jauh dari dosa kesalahan. Kita berjuang agar saya ingin Anda semua ke surga. Saya diberi Tuhan untuk membawa Anda ke aspal suci. Sekali lagi, kalau saya dusta ke neraka, saya diberi Tuhan bahwa Anda ke suci. Kenapa? Saya orang yang mau korban nyawa untuk Anda. Saya mau ke neraka
untuk sama hadiahnya bagi Anda. Anda kelas masuci, Anda boleh tidak, kalau Pak masih dosa ke neraka, saya lebih senang daripada Anda tidak ragu dengan saya sampaikan. Karena sekali lagi, saya seorang martir. Tuhan uji sebagai seorang martir. Mula pertama pun saya diuji lihat neraka. Yang terakhir pun saya diuji lihat neraka. Saya lolos ujian apa? Saya tidak mau surga. Saya mau ganti neraka. Saya diuji, hadiahnya bagi Anda jemaat. Anda jemaat kelas masuci. Kalau pasti dosa ke neraka, Anda berdoa kul. Kalau pasti dosa, iblis gereja masuci. Kenapa? Karena Mbak Anda ke masuci. Karena saya seorang martir yang mau ke neraka Anda. Hadiahnya apa? Anda warga surga yang punya rumah. Anda di taman tidak punya rumah, cuma makan buah kehidupan saja, nggak pesta. Anda tua tetap tua, di bawah Anda muda. Maka Anda jadi mempelai. Maka mari Anda dan saya, yaitu perhatikan ayat tadi. Tuhan katakan, beri padaku minyak urapan untuk memerang di ruang suci, ruang bersih. Itu pesta. Anda memandang Allah, memandang Tuhan Yesus, maka perlu minyak urapan. Yang ngomong Tuhan Yesus bukan saya. Ada pada yang ngomong Tuhan Yesus beda pada minyak. Minyak itu hanya dibentuk apa? Oleh seorang martir yang mau korban. Maka di ruang hati Anda berjuanglah. Tetap saya punya tugas pada maksudnya, tapi Anda tetap berjuang. Yaitu lolos dari ujian yang berat ini. Termasuk kita tolak virus corona, kita tolak mesin bangun, kita tolak resesi. Kita boleh dua tolak. Saya percaya itu karena saya alaminya. Saya dulu juga pernah, pernah umur 10 tahun, gak punya apa-apa. Saya punya iman, berjuang. Kenapa? Saya cari kerajaan surga. Saya baru ingat cari kerajaan surga. Saya semua program saya tergabungkan. Ingin cari chairman, perusahaan internasional bergabung. Ingin jadi direktur, besar. Dan tapi yang utama, saya ingin ke surga. Akan cari kerajaan surga. Semua ditambahkan. Kalau Anda cari kerajaan surga, Anda tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami sakit, kita tolak kutuk dan kutuk sakit. Maka hari ini akan menerangkan tentang apa? Yaitu mujizat. Sandy yang ikut saya bertahun-tahun menyampaikan mujizat. Karena betapa pentingnya Anda untuk ke masuci pesta bersama Abraham, Ishak, Yakub. Anda perlu ada kuasa, ada mujizat. Maka saya sampaikan Sandy, teruskan asali gereja yang ada kuasa kelas masuci. Amin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur saudara, yaitu lewat kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di gereja Tiberias. Banyak yaitu kuasa mujizat dinyatakan, bahkan saudara yaitu telah dengar kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariji, dan juga bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darneti Priaji. Kita percaya bahwa di akhir zaman ini kita terus yaitu cari kerajaan sorga. Kita semua ditambahkan dan kita percaya di akhir zaman ini saudara dan saya berjuang untuk hidup yang baik, hidup yang benar, dimateraikan menjadi warga kerajaan sorga. Puji nama Tuhan, malam hari ini diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi sebelumnya kita akan membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara yang di rumah, saudara bisa buka Alkitab kembali sebentar, Yohanes 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Di situ judul perikopnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Ayat pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu
mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sesudah melek. Ya, kita baca satu lagi di Yohanes 9 ayat 33. Yohanes 9 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan, jikalau orang itu tidak datang dari Allah. Sekali lagi, jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Jadi saudara, di sini judul perikopnya adalah orang yang buta sejak lahir. Ya, minggu lalu ya, wanita yang 12 tahun pendarahan. Ya, zaman dulu saudara, terutama orang Yahudi, ya, kalau namanya sakit pendarahan, ya, yang berbau-bau dengan darah, atau juga ya ini saudara yang hari ini adalah buta, ya, itu dianggap najis, ya, sesuatu yang seolah-olah tuh penyakit yang kena kutuk, ya, kusta juga sama seperti itu. Nah hari ini apa saudara? Tadi kita sudah melihat ya orang buta yang sejak lahirnya, ya, orang-orang pada zaman dulu saudara, terutama orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ya langsung apa? Langsung mikirnya, wah kena kutuk. Wah dosanya besar. Bahkan murid-murid Yesus juga sampai bertanya, ini dosa siapa Tuhan? Dosa dia apa dosa orang tuanya? Tetapi Yesus bilang di ayat keempat, ya, di ayat yang ketiga, ya, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya bicara kalau pekerjaan Allah, ini bicara namanya mujizat. Katakan sama saya mujizat. Gak jauh-jauh. Kalau Allah melakukan sesuatu pekerjaan, pasti ujung-ujungnya mujizat. Katakan amin. Ya, seperti yang dilakukan saudara dalam pelayanan Yesus. Ya, ini dicatat ya 7 yaitu mujizat yang Yesus lakukan, saudara. Ya, salah satunya adalah membukakan mata orang buta. Ya, 7 mujizat yang dicatat ya di dalam Alkitab, mungkin masih banyak lagi, tapi yang lebih sering ya diketahui ya oleh orang banyak saudara, ya, yaitu apa saudara? Ya, Yesus merubah air menjadi anggur. Ya, mujizat. Ya, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, menyembuhkan orang sakit di Bethesda, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, dan yang keenam apa? Menyembuhkan orang buta sejak lahir. Ini masuk dalam 7 tanda mujizat yang besar yang dilakukan Yesus selama pelayanannya. Jadi saya mau bilang hari ini saudara, ya, mujizat itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Ya, di mana ada mujizat pasti berhubungan dengan iman. Katakan sama saya, iman. Ya, gimana saudara dan saya bisa melihat mujizat tanpa adanya iman? Ya, ini membuktikan Yesus juga melakukan mujizat ya terhadap orang buta ini, mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu yang mengikuti Yesus waktu pelayanan. Mengajarkan apa? Kepada murid-murid Yesus apa? Bahwa apa? Beriman. Sama seperti orang yang buta ini saudara, dia bisa sembuh karena apa? Karena imannya. Padahal sarananya. Ya, kalau zaman sekarang udah enak. Bersyukur di Tiberias minyak anggur. Ya, bersyukur dengan saudara saya kenal Tiberias, kenal minyak anggur. Kita nggak munafik lah, kita jujur-jujuran aja. Saya tahu minyak anggur karena di Tiberias Bapak Ibu. Mungkin banyak orang juga ya dulunya nggak tahu apa itu minyak anggur. Ya, tabok beja biting ya dengan minyak, ya hutang-hutang ratusan juta dolar bisa lunas. Ya, itu nggak masuk akal. Ya, dokter udah vonis harus apa? Ya, vonis mati bisa bangkit. Itu nggak masuk akal, di luar logika. Ya, di Tiberias kita tahu kuasa mujizat. Di Tiberias kita kenal sarana minyak anggur. Dulu Yesus pakai apa? Tadi dibilang, ya Yesus apa? Meludah, ya ludah ke tanah, dikucak, diaduk, diambil, ditempelin ke mata orang itu. Kalau zaman sekarang, saya belum pernah lihat lagi ada seperti itu. Ya, orang buta gitu, aduh buta, tolong Pak buta.
terus ngeludah dulu, ya. Wih, ludah, kucek ditempel. Yang ada apa? Jijik. Yang ada tuh orang kabur. Tapi zaman dulu Yesus, ya, apalagi kalau mohon maaf ya, ludah itu dianggap suatu hal yang tidak baik lah. Kita tahu. Tapi apa? Yesus pergunakan itu di tangannya Yesus menjadi mujizat. Katakan amin. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan. Ya. Yesus bisa melakukan berbagai macam ya karya keselamatan yang luar biasa. Salah satunya apa? Membukakan mata yang buta sejak lahir. Bahkan ayat 33 menyatakan apa? Ya, menyatakan bahwa tadi dikatakan ayat yang ke-33 yaitu jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya yang menyertai ya pelayanannya Yesus adalah apa? Allah sendiri. Bisa menyatakan apa? Mujizat yang besar. Yesus bisa melakukan mujizat karena disertai oleh Allah. Sama saudara, hari-hari ini di gereja Tiberias, kita punya sarana namanya perjamuan kudus dan minyak urapan. Banyak orang di luar sana ya, sesat. Banyak orang di luar sana jimat, apaan tuh? Anggur lagi, minyak lagi. Saya mau bilang itu enggak ngerti. Itu tidak paham Bapak Ibu. Ya, saya pernah tanya sama dosen teologi saya, saudara. Ya, saya tanya, Pak, kalau orang punya pengalaman diperlihatkan sorga dan neraka, apa boleh itu ditafsir? Dosen saya bilang enggak boleh. Itu pengalaman pribadi, yang boleh ditafsir itu yang ada di Alkitab. Pemahaman teologi. Perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan, pengalaman pribadi. Dipilih sebagai juru bicara kerajaan sorga. Ya. Tanggal 23 Maret 2018, ya, Gereja Tiberias mengadakan baptisan selam. Di situ ada seorang anak muda namanya Andreas. Buta sejak lahir. Dia sedang menyelesaikan skripsi. Andreas ini sudah bertumbuh dewasa, tapi masih mengalami kebutaan. Dia datang, saudara, jauh-jauh, saya ingat, jauh-jauh dari Bandung diantar orang tuanya. Ya, dia datang 23 Maret 2018. Dia datang ke Hotel Gading Indah untuk baptisan selam. Itu juga dia untuk turun ke kolam dituntun. Dia nggak tahu, dia ngikutin arus aja yang depan. Ya depannya jalan, dia jalan. Pas sampai di depan Pak Pariaji, saudara. Ya, Pak Pariaji tanya, ya kenapa? Yuk minta didoain apa? Dia langsung nangis. Saya buta Pak, saya buta sejak lahir. Yang dilakukan oleh gembala sidang kita, yang dilakukan oleh Pak Pariaji, waktu itu adalah dia langsung mengajak setiap jemaat, semua yang ada di situ, sama-sama kita angkat tangan. Ya, artinya apa saudara? Mengandalkan Tuhan. Artinya apa? Minta belas kasihan Tuhan. Pak Parji bilang, ya sama-sama semuanya kita angkat tangan. Kita doa dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kami serahkan Andreas, warga kerajaan sorga. Hari ini matanya disembuhkan. Bisa melihat, tidak buta. Kami tolak kutuk kebutaan. Hari ini dengan perjamuan kudus, minyak urapan, dibaptis Islam, warga sorga. Bisa melihat, sembuh, normal, pulih. Amin. Dibaptis saudara. Begitu selesai dibaptis, ya selesai baptis, disuruh ke samping. Habis baptisan selam biasa saudara, di samping langsung dikasih minyak urapan. Ya, satu pot ini. Nah, saya waktu itu saudara tugasnya bagi ini nih. Nah, saya tugasnya di samping bagi minyak urapan. Kadang udah selesai, ada yang selesai baptisan main nyelonong-nyelonong aja. Lebih utamain foto. Foto, habis baptis foto nih basah-basah. Paling penting ini saudara, minyak urapan. Ya, akhirnya disuruh ke samping, saya ingat. Ya, Sandy, you tes. Wih, saya disuruh tes. Saya agak gemeteran juga nih Bapak Ibu. Kenapa saya yang disuruh tes? Ya, you kasih lihat dasi you warna apa? Disuruh tes gitu saudara. Ya, untuk membuktikan. Saya waktu itu pakai dasi warna biru. Ya, ini warna hitam merah putih. Ya, saudara, kalau saudara kelihatan hitam merah putih. Dulu waktu itu saya pakai dasi warna biru. Ya, ada videonya masih ada, sudah masuk di Tiberias News sudah ada, Instagram juga sudah ada, ya, udah semua viral Bapak Ibu. 2018 23 Maret. Akhirnya saya tes. Andreas, ini warna apa? Ya, dia lihat, waduh, masih dia nggak jawab. Waduh, saya kaget juga ya.
Wah, masih burem-burem nih, aduh Tuhan. Menjadi saya yang gemeteran ya kan. Akhirnya dibilang lagi, you tes lagi, sekali lagi. Andres, lihat, ini warna apa? Dia langsung bilang, dia langsung teriak, warna biru. Saat itu juga saudara, matanya dibukakan, matanya melihat, sembuh, bebas dari kebutaan, beri tepuk tangan yang luar biasa. Dengan sarana, hari-hari ini sarana apa? Perjamuan kudus minyak urapan. Kalau dulu zaman Yesus pakai apa? Ludah. Dibuang ke tanah, diuak-uak. Kalau hari ini pakai ludah, orang gak ada yang mau Bapak Ibu, jorok. Kalau sehari ini apa? Udah ada minyak anggur. Kalau Papa Reaji bilang ini sarana murah meriah. Bukan murahan, murah meriah. Simple, minyak anggur. Percaya, imani, kau terima mujizat Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, kesaksian saudara dari Pak Oto. Pak Oto ini saudara jemaat Tiberias yang sangat militan, ya sangat lama. Saya tahu cerita ini saudara ketika tahun lalu 2 tahun yang lalu 2019 saya diberi kesempatan dari gereja saudara lewat Tiberias Travel, saya pergi ke Holy Land, Tanah Perjanjian, itu sekitar bulan Juli. Nah, Pak Oto ini salah satu pesertanya saudara. Nah, ketika di Israel ya banyak cerita, biasa perkenalan ya antara peserta ya jemaat Tiberias ya biasa kita biar saling dekat. Akhirnya di bus ya kadang di bis menuju perjalanan ke satu tempat, kadang suka cerita, sharing. Nah, Pak Oto ini cerita saudara banyak sekali kesaksian dan yang saya ingat saudara ya tahun 96 ya tahun 96 saudara dia punya anak saudara ya anaknya itu baru lahir dan kurang lebih itu saudara ya hampir 6 bulan dari sejak lahir 6 bulan ya sampai 6 bulan saudara anaknya Pak Oto itu matanya itu saudara mengeluarkan lendir. Mohon maaf saudara ya, mengeluarkan lendir. Ya, itu enggak berhenti. Semakin dibersihin itu semakin banyak saudara. Ya, anak bayi lah kalau boleh bilang umur 6 bulan. Ya, dari lahir sampai 6 bulan terus mengeluarkan lendir. Itu tahun 96 saudara. Akhirnya dibawa ke dokter. Dokter spesialis mata. Dan dokter bilang vonis harus dioperasi. Dokter bilang harus dioperasi karena tidak ada selaput saluran air katanya. Di mata anaknya tidak ada selaput saluran air. Dokter bilang harus dioperasi. Akhirnya pindah lagi dokter sampai 3 dokter, sampai 3 rumah sakit yang top. Sama vonisnya, anak bapak harus dioperasi. Dan untuk dioperasi anaknya harus berumur 2 tahun dulu. Sedangkan anaknya baru 6 bulan. Jadi mesti apa? Mesti nunggu lagi. Ya, mesti nunggu lagi. 1 tahun lebih lagi. Untuk apa? Nyampe 2 tahun baru dioperasi. Nah, tahun 96 ya istrinya Pak Oto saudara melihat ada buletin Tiberias. Dia datang ke Ratu Plaza. Ya, tahun 96 datang ke Ratu Plaza. Dia ikut sesi Bapak Gembala, Pak Paryaji. Ketika altar call dicegat Pak Paryaji. Pak, ini anak saya, 6 bulan. Matanya divonis dokter operasi Pak. Bisa mengalami kebutaan. Ya, mengeluarkan lendir. Pak Paryaji dari kantong jasnya diambil 1 pot. Tahun 96. Bayangin. Ya, kalau kemarin saya cerita itu yang sudah tahun 2019, 2020. Bayangin dari tahun 96 konsisten keluar dari kantong beliau 1 pot. Pak Paryaji bilang darah Yesus dan kebangkitan dan kehidupan. Ya, you tetesi ya matanya. Ya, you kasih tetesi terus. Ya, imani, percaya sembuh. Saudara, istrinya Pak Oto cerita. Bahkan tadi kami baru WA lagi saudara, ya untuk menanyakan lebih detail lagi. Beliau bilang saudara, baru dikasih. Sampai di rumah ditetesi saudara, enggak tunggu waktu lama. Lendirnya stop, berhenti total. Dan bebas dari kebutaan, bebas dari pisau operasi. Terima mujizat Tuhan, beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Jadi saya berdoa ya di akhir zaman ini saudara,
terus saudara perlu ya percaya namanya kuasa mujizat. Lewat apa? Lewat minyak dan anggur sarana di Tiberias. Saudara saya tidak dirusakkan. Bebas dari virus corona. Saudara aman dalam perlindungan Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Tundukkan kepala kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami sangat berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, yaitu di akhir zaman ini yang Tuhan terus yaitu sampaikan juru bicara kerajaan surga, Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bahkan bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darneti Pariaji, untuk terus Tuhan mengingatkan setiap kami manusia di akhir zaman ini, kami harus berjuang untuk hidup yang baik, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Bahkan kami di akhir zaman ini perlu sarana, yaitu kuasa minyak dan anggur. Bahkan untuk ke surga pun kami perlu namanya minyak urapan. Kami perlu namanya puluhan ribu curahan minyak dan ribuan perjamuan kudus Tuhan. Maka biarlah setiap firman yang telah kami dengar malam hari ini dimateraikan dalam kehidupan kami. Kami doa siapapun yang sudah mendengar firman lewat itu acara live streaming ini Tuhan, di rumah mereka masing-masing, mereka semua nama mereka dimateraikan menjadi warga kerajaan sorga. Mereka bebas dari virus corona, mereka sempurna sehat, panjang umur, hidup mereka penuh kuasa, penuh kemuliaan. Kami juga doa berkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Gembala, Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Doa kami selalu sehat, panjang umur, ekstra tenaga, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai gembala sidang kami menghantar suatu loto manusia pesta dalam kerajaan surga. Sebentar Tuhan, kami akan datang memberikan yaitu korban ucapan syukur kami, persembahan kami. Berkati Tuhan setiap mereka yang ada di rumah, di apartemen mereka, di tempat tinggal mereka masing-masing. Mereka ingin memberikan persembahan yang terbaik. Berkati setiap tangan-tangan mereka. Mereka tidak pernah miskin bangkrut, tidak pernah kekurangan. Mereka tidak mengalami resesi. Rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, orang tua mereka diberkati, toko dagangan, usaha, bisnis, karir, proyek, tender mereka, bahkan apa yang mereka inginkan, rindukan, bahkan apa yang menjadi target mereka 2021, Tuhan berkati berhasil, tidak akan pernah gagal. Kami bersyukur, kami siapkan hati kami beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya disayang sama Tuhan, dengan bangga kita katakan, amin. Nama Tuhan kita mengucap. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipimpin langsung oleh Gembala kita terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darneti Pariaji. Imani dan percaya kuasa tubuh dan darah Yesus menyucikan, menyembuhkan, dan menyempurnakan hidup kita. Sama-sama dengan segenap hati kita katakan, Yesus kau dalam hati bagi Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari kemenangan. Tubuhmu dan darahmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan darahmu tercurah bagi kami. Terpuji nama Tuhan saudara di malam hari ini. Bagi setiap kita di malam hari ini kembali kami beritahukan informasi terbaru dari gereja
Tiberias Indonesia, kami menyampaikan kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming pada ibadah minggu depan 7 Februari 2021, ibadah Jakarta, ibadah tatap muka akan kembali dibuka. Sekali lagi kami beritahukan, informasikan kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah secara live streaming di malam hari ini. Kami beritahukan untuk ibadah Jakarta akan dibuka kembali ibadah tatap muka. Untuk informasi jadwal lebih lanjut, saudara dapat melihat di website Tiberias melalui www.tiberias.or.id. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus di malam hari ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus, kita baca Yohanes pasal 6, 48-53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi ucapan Tuhan Anda perhatikan, kalau tidak makan tubuhku, minum darahku, tidak hidup kekal. Jadi perhatikan Anda, renungati, saya dasari Tuhan berkali-kali tentang Yohanes pasal 6 untuk mengembalikan, karena saya seorang martir yang mau mati ke neraka untuk Anda. Tuhan mencari zaman akhir orang-orang punya roh martir untuk mengembalikan kuasa menganggur. Kita akan masuk perjamuan kudus, kita angkat roti ini. Kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Kristus sebagai perjanjian yang baru yang akan beri pengampunan dosaku, membebaskan kami dari maut, membebaskan dari segala kutuk penyakit, bebaskan dari kanker dan tumor. Kami semua akan bangkit dari kiamat, terbang kapan masuk kerajaan surga. Yang kedua, diberkati dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat semua, tidak demikian, tidak bertiku, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, mulutku penuh kuasa, kami dua, agar kami dapat bicara penuh kuasa, penuh mujizat, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak pisopasi, kami tolak pikun lumpuh, kami tolak koma, kami tolak virus corona, kami doa keluarga kami tidak seorang pun kena virus corona, hanya disembuhkan dengan tubuh Yesus. Kami semua akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk kerajaan surga. Inilah roh hidup surga, inilah tubuh Kristus. Kita akan minum Tuhan Ngasar, yaitu orang
nggak percaya korban Yesus nggak selamat. Sekarang udah cari Tuhan yang dirahkan orang yang tidak percaya dengan korban dari Yesus. Kita angkat jauh ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai penjang barukan dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatan kami semua akan bangkit dari kiamat, hidup ke surga, aku doa, keluarga aku semua selamat, akan masuk surga, punya rumah di surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak mikir, tidak bertiku, kami telah kebutaan, mulutku ada kuasa, dan mujizat, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru sehat, tidak operasi, ginjal sempurna, kami telah cucira, bisa operasi, tidak koma, tidak terkapar di ICU, kami telah terkapar di meja operasi, keluarga aku semua tidak ada segala kutuk sakit, sudah diangkat di atas kausai. Kami doa, kita tolak virus corona, keluarga aku tidak tertimpa virus corona, kami tolak miskin bangkrut, kami doa tidak miskin bangkrut, kami doa agar keluarga aku semua menjadi warga surga, akan bangkit dari kiamat, terbang ke surga. Kami doa berkati kami bebas dari kutuk virus corona, keluarga aku semua bebas virus corona. Kami doa, kabulkan doa kami. Ada doa masing-masing sebut sakit Anda. Ya mari, dalam nama Tuhan Yesus segala kutuk sakit kami tolak, kami doa, Tuhan perintahkan mengucapkan bahwa jangan lebih dari roti mana. Jangan roti mana setiap hari, makan tidur, satu nasi di padang gurun. Yang kedua, zaman roti mana ada jubah kekudusan. Kami semua dikuduskan, disucikan dengan darah Yesus. Kami telah percampuran, persinan. Kami semua ingin masuk surga. Engkau nuntut agar mempersembahkan tubuh kami sebagai ibadah yang kudus, ibadah yang sesuai firman Tuhan. Dan kami doa agar zaman roti mana juga disebutkan sepatu baru, kasut baru. Tuhan katakan gambaran generasi majikan, generasi Tuhan. Kami tolak kutuk gagal, kutuk miskin, kutuk bangkrut. Kami semua menjadi warga surga, tidak miskin, tidak utang-utang, tidak kurang. Kami doa keluarga kami diselamatkan jadi warga surga. Keluarga aku termater di surga, menjadi warga surga. Keluarga kami sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Kami doa ya dari Yesus, dari kebangkitan. Keluarga aku semua akan bangkit dari kiamat, terbang ke masuk surga. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan. Kita angkat minyak ini dari perintah Tuhan memberi minyak urapan. Karena manusia siapkan hilang kemuliaan waktu dosa. Tapi Tuhan ngajar kalau Anda mulia diurapinya, agar Anda menjadi warga surga, agar Anda segambar sebelah. Bahkan Anda pun suatu yang Bapak pesan pakai minyak, agar Anda mudah kembali yang mulia. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam minyak urapan. Untuk muliakanlah dan muliakan kami manusia, agar kami mulia yang segambar sebelah. Kami diurapi akan mulia menjadi warga surga, diurapi segambar, diurapi agar kami, keluarga kami menjadi warga surga, diurapi agar kami semua akan bangkit dari kiamat, akan awet muda seperti mempelai Kristus, agar kami semua diam di rumah Tuhan, di kelas Maha Suci. Keluarga kami punya rumah di surga. Kami doa diurapi kami dengan minyak dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Yesus. Kami diurapi agar kami
Sian semua diurapi, jadi warga surga diurapi. Kami tolak virus corona, diurapi. Kami tolak virus corona, keluarga kami tidak virus corona. Presiden Jokowi juga di keluarganya bebas virus corona. Para menteri, pejabat tinggi diurapi semua agar mereka jadi warga surga, agar mereka tidak kena virus corona. Juga Kapolri diberkati agar mereka ada kemuliaan, ada kuasa. Kami doa, kami tolak virus corona, kami doa, kami semua lepas dari kutuk sakit penderitaan. Anda urapi bagian sakit Anda, yang sakit Anda urapi dengan minyak. Anda berdoa sendiri mula-mula agar bebas dari segala kutuk sakit. Anda urapi bagian sakit. Mari kita doa lagi. Dalam nama Yesus, kami tolak kutuk penderitaan, kutuk penyakit sudah diangkat di atas usai. Kami diurapi di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami sudah diurapi, warga surga diurapi, bebas dari kutuk virus corona, kutuk penyakit, tidak terkapar sakit, tidak dioperasi. Kami diurapi agar kami mulia. Sekamdang kami semua akan terbang ke surga. Penyakit kusuwadi, kami doa keluarga kami lepas kutuk sakit, tidak kanker, tidak kumal, tidak bebas dari segala virus corona. Kami doa disembuhkan hari dalam hari disembuhkan. Kita akan doa penutup. Saudara sekalian, terimalah berkat anugerah Allah Bapa yang di surga, Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang punya surga, hadir dan berkati rumah tanggamu. Kami berfirman Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam Yesus, Tuhan datang ke rumahmu, berkati keluargamu, jadi warga, berkati agar Anda, keluargamu, jadi warga surga, berkati Anda, rumahmu dijaga pusaka, diberkati jaga malaikat, agar tidak ada persoalan masuk rumah tanggamu, diberkati, semua usahamu diberkati berhasil, semua kehadiran berkati, naik tidak Tuhan, Anda semua diberkati untuk diselamatkan, diberkati untuk bangkit dari kiamat, diberkati sebagai warga surga, agar Anda diberkati, akan masuk ke masuci, menjadi warga kerajaan surga, agar Anda bersama keluargamu sepanjang masa, dia beriman, agar Anda bersama keluargamu, bersama kami semua, agar Anda sepanjang masa surga, Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, akan menjadi tetangga surga, semuanya diberkati. Selamat malam. Kau Allah yang besar,